Negara. Negara menjadi wadah bagi masyarakat dan bangsanya. Negara menjadi tempat kita lahir, kita tumbuh, dan berkembang. Banyak yang telah diberikan negara untuk kita, tapi apa yang sudah kita lakukan untuk negara? Sudahkah kita berjasa mengharumkan nama bangsa di mata dunia? Sudahkah kita memperbaiki carut-marutnya masalah di negeri ini? Apakah kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? apakah kita tahu bagaimana cara menjadi seorang warga negara yang baik? Apa kata mereka? Menurut saya, hak adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia yang dimiliki oleh setiap individu, di mana hak harus ditunaikan dan dihormati oleh orang lain dan negara. Kita sebagai manusia juga memiliki hak, yaitu hak berpendapat, hak untuk memilih, dan masih banyak lagi. Hak adalah suatu kewenangan atau kebebasan yang diberikan oleh hukum kepada individu atau kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hak juga diatur dalam konstitusi, peraturan maupun undang-undang yang berlaku di suatu negara. Hak adalah konstruksi sosial yang mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat tertentu. Hak-hak ini bisa berbeda-beda tergantung pada konteks budaya dan sejarah dari suatu komunitas atau bangsa. Kewajiban adalah serangkaian tanggung jawab atau perintah yang diatur oleh hukum yang harus dipatuhi oleh individu atau kelompok. Kewajiban ini ditetapkan dalam undang-undang, peraturan, dan ketentuan hukum lainnya. Misalnya, kewajiban membayar pajak, kewajiban mematuhi peraturan lalu lintas, dan kewajiban mematuhi kontrak. Kewajiban adalah prinsip moral yang menentukan tindakan yang benar atau salah berdasarkan standar etika. Kewajiban ini mencerminkan komitmen individu untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian. Menurut saya, kewajiban merupakan tanggung jawab sosial yang ditetapkan oleh norma budaya dan tradisi masyarakat, di mana terbagi menjadi dua kewajiban, yaitu kewajiban individu dan kewajiban kelompok, tergantung konteks budaya dan tradisi masyarakat sekitar. Kewajiban harus didahulukan karena tanpa memenuhi kewajiban, hak tidak dapat terpenuhi dengan baik. Mereka percaya bahwa tanggung jawab dan tugas-tugas yang terpenuhi dengan baik akan menimbulkan lingkungan yang sangat mendukung. Hak harus didahulukan karena hak asasi manusia adalah dasar dari segala bentuk kebebasan dan keadilan. Misalnya, seseorang memiliki hak atas pendidikan agar dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang produktif dan berkontribusi pada masyarakat. Hak dan kewajiban harus berjalan seiring, dengan masing-masing saling mendukung dan memperkuat. Contohnya dalam hubungan kerja, pekerja memiliki hak atas upah yang adil dan kondisi kerja yang aman, sementara pada saat yang sama mereka memiliki kewajiban untuk bekerja dengan jujur dan efisien. Negara Indonesia memberikan hak-hak dan perlindungan hukum kepada warganya melalui konstitusi dan undang-undang. Hak-hak ini mencakup hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak atas pelayanan kesehatan. Pemerintah Indonesia telah menyediakan berbagai fasilitas dan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Ini termasuk pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, serta fasilitas umum seperti taman, rumah sakit, dan sekolah. Negara Indonesia juga menyediakan berbagai program sosial dan kesejahteraan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Program-program ini mencakup bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai atau BPNT, dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP.
Menurut saya, setiap individu dapat berkontribusi kepada negara melalui pekerjaan dan aktivitas ekonomi mereka. Salah satu contohnya yaitu membayar pajak tepat waktu. Dengan kita membayar pajak tepat waktu, kita dapat mendanai program pemerintah dan pembangunan infrastruktur. Mematuhi hukum dan peraturan yang ada adalah salah satu kontribusi yang sangat penting. Dengan mematuhi undang-undang, peraturan lalu lintas, dan ketentuan lainnya, setiap individu sangat membantu untuk menjadikan masyarakat yang tertib dan juga aman. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas adalah bentuk lain dari kontribusi yang signifikan. Ini bisa meliputi kegiatan sukarela seperti membantu dalam program kemanusiaan, lingkungan, pendidikan, dan kesehatan. Menjadi warga negara yang baik berarti mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara. Ini termasuk mematuhi undang-undang, aturan lalu lintas, dan peraturan lokal dan nasional lainnya. Warga negara yang baik turut serta dalam proses demokrasi dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. Ini bisa mencakup mengikuti pemilu, memberikan suara, dan terlibat dalam diskusi serta kegiatan komunitas. Menurut saya, sebagai warga negara yang baik, kita harus bertindak dengan bertanggung jawab dan beretika pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita harus menghargai orang lain, menghargai hak orang lain, dan membuang sampah pada tempatnya, dan masih banyak lagi. Harapan besar pemerintah Indonesia adalah dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam segala aspek pemerintahan. Dengan transparansi, masyarakat dapat melihat dan memahami bagaimana kebijakan itu dibuat, proyek-proyek yang dilaksanakan, maupun anggaran itu dialokasikan. Harapan lain untuk pemerintah adalah peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia juga diharapkan untuk terus mengembangkan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah negara. Infrastruktur yang baik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan transportasi umum sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.